Shalom, saudara. Kita kembali berjumpa ya di channel kita Suara Menghidupkan. Di sesi sebelumnya kita banyak cerita mengenai dosa ya, Bu Sri ya. Jadi ada dosa yang kelihatan yaitu sengat maut ya. Jadi itulah yang dikerjakan oleh iblis gitu. Dia menggunakan berbagai cara, baik itu sakit penyakit, begitu atau perang ya, atau juga dia bisa menimbulkan kemakmuran juga gitu ya. Tujuannya supaya manusia melupakan keberadaan dirinya adalah sebagai keberadaan roh jiwa dan juga tidak menyadari itu akan kematian setelah tubuh ini begitu ya. Lalu di sesi keduanya yang berbicara mengenai dosa itu maut sendiri ya. Artinya di dalam roh jiwa manusia itu sudah ada maut gitu. Dengan kata lain, roh jiwa itu manusia itu mati gitu ya akibat pelanggaran dari dosa Adam yang menjalar ke seluruh manusia termasuk kita, sehingga akhirnya manusia itu mengalami kematian roh akibat melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat begitu ya. Nah, jadi harapan kita di sesi sebelumnya adalah supaya saudara benar-benar memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, ya, menyadari keberadaan yang sebenarnya yaitu roh jiwa yang mendapati tubuh yang sementara ini. Ya, harapannya adalah supaya kita perlu memikirkan gitu setelah kematian tubuh ini. Ya, dengan kata lain kita sedang mempersiapkan kematian kita gitu. Betul, ya. mempersiapkan Maka kalau kita ke rumah duka ya, pengkhotbah juga mengatakan lebih baik kita ke rumah duka gitu. Disitulah kita bisa memperhatikan akhir kehidupan manusia. Ya, nah masalahnya setelah kehidupan tubuh ini, kematian tubuh ini, kita akan menghadapi kenyataan yang sebenarnya gitu. Nah, jadi bagaimana gitu? Ya, jadi saudara, kalau apabila saudara menyadari itu dan saudara memiliki kerinduan gitu untuk bisa mengalami Allah yang hidup, mengalami Yesus. Nah, hari ini kita sedang berbicara mengenai pertobatan ya. Karena pertobatan itu adalah langkah awal kita yang memimpin kita kembali kepada Allah begitu ya. Kita akan mulai aja ya Bu Sri ya mengenai pertobatan. Mungkin di sesi-sesi sebelumnya istri saya Sri pernah berbicara mengenai dosa Daun ya, terus dosa asal juga ya, sedikit saja begitu ya. Nah, kita coba pelajari lebih dalam apa yang dikatakan Alkitab mengenai pertobatannya. Mungkin Bu Sri bisa buka dulu di Matius pasal 3 ya. Matius 3 ya. Matius pasal 3 ayat 2 coba. Ya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, di situ Yohanes Pembaptis ya yang mengatakan ya. Coba kita lihat. Matius pasal 3 ayat 2 ya. Atau ayat 1 lah supaya lebih jelas ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, mungkin kalau saya bisa katakan itu Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang terakhir ya, dari perjanjian lama begitu ya. Dialah yang ujungnya gitulah dari masa hukum Taurat begitu. Hukum Taurat Musa itu ada hukum insani begitu ya, yang menyangkut kepada supaya pada waktu itu orang Yahudi itu menjaga kehidupan mereka dengan mentaati perintah Musa atau hukum Taurat Musa itu ya. Bagaimana mereka menjaga tubuh mereka, mereka harus taat ibadah, mereka harus menjaga diri mereka, menjaga supaya tidak melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Allah ya, seperti perzinahan, pencurian, pembunuhan begitu ya. Nah, jadi itulah perintah yang menyangkut kepada hukum insani itu begitu ya. Jadi dengan kata lain Yohanes Pembaptis itu memerintahkan supaya kepada orang-orang pada waktu itu untuk mereka bertobat. Nah, bertobat itu di sini adalah memanggil kepada semua orang ya. Mungkin sebelum saya jelaskan, kita coba baca lagi untuk penjelasan ini di Lukas pasal 3 ya. Lukas pasal 3. 7 ya. 7 dulu ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak,
Siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi di ayat 7 sini jelas dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi di Lukas pasal 3 ayat 7 ini sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu? Itu adalah orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki gitu ya. Orang-orang Farisi itu adalah pelaku hukum Taurat Musa itu sendiri begitu. Nah, ini saudara nanti bisa compare-nya di Matius pasal 3 ayat 7. Saya tidak akan buka itu ayat ya. Jadi itu adalah pelaku-pelaku hukum Taurat. Jadi dengan kata lain, siapa ini kalau di masa kita? Mereka yang dengan tuntutan dari hati nurani atau keyakinan ya, mereka menjaga kehidupan yang saleh. Ya, Begitu ya. Nah, di sini Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang Farisi ya pada waktu itu atau pada zaman kita, orang-orang yang saleh, orang yang mungkin punya keyakinan gitu ya. Nah, di sini dikatakan bertobatlah gitu ya. Arti aslinya itu dari kata metanohete, artinya kamu jangan salah paham kepada Allah ya. Mungkin nanti saya akan compare dengan Alkitab yang kita biasa baca itu dari LAI, tapi ini juga ada Alkitab yang diterbitkan oleh LAI juga. Judulnya itu Alkitabnya adalah Kabar Baik untuk Anda. Jadi ini lebih mendekati ke bahasa aslinya begitu ya. Coba kita buka dulu ya. Saya akan buka di Lukas pasal 3 ini. Di ayat tadi berapa? Ayat 7 ya Bu Sri ya. Nah, jadi ini Lukas pasal 3 ayat 7. Saya compare-nya dengan Matius pasal 3 ayat 7 aja. Ya, karena ada bahasa aslinya. Nah, ini aja Bu Sri, mungkin baca aja ini ya. Mungkin hampir sama, tapi boleh dibaca ini. Banyak juga orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tapi waktu ia melihat mereka datang, ia berkata kepada mereka, kamu orang jahat, siapa yang mengatakan bahwa kamu dapat luput dari hukuman Allah yang akan datang? Jadi Yohanes Pembaptis itu mengatakan kepada orang-orang Farisi ya pada waktu itu supaya mereka harus mengubah pola pandang mereka karena mereka berpikir gitu bahwa mereka sudah melakukan semua tuntutan hukum Taurat atau dengan katanya sudah melakukan semua persyaratan agama yang diberikan sehingga mereka pikir mereka pasti dapat keselamatan. Tapi di sini Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak gitu. Kamu tidak tahu bahwa hukuman Allah itu ada padamu begitu. Ya lebih lanjut mungkin di Matius pasal 23 juga kepada orang Farisi juga Tuhan Yesus mengatakan celakalah engkau gitu ya. Kamu seperti kuburan yang di luarnya kelihatan indah, dilabur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang gitu. Artinya walaupun secara luar manusia itu kelihatannya saleh, punya keyakinan begitu ya, tetapi manusia harus mengubah pola pandangnya sesuai dengan kehendak Allah, karena kalau tidak akan celaka gitu. Karena itu kan kelihatannya dari luar ya, entah dia memakai pakaian yang bersih, entah dia hidupnya saleh, perkataannya baik, begitu punya keyakinan, tetapi itu belum bisa mendapat perkenan dari Allah gitu ya. Nah, terus habis itu ada juga pertobatan dari Yohanes Pembaptis ini di Lukas pasal 3 itu ya. Di situ diberikan kepada orang banyak juga yang lain ya. Di situ dari ayat 10 sampai 14. Mungkin Bu Sri baca aja ya. Nah. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi
karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan Udah semuanya cukup. bertanya. Oh ya. 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 Jadi di sini ada beberapa golongan orang seperti kayak pemungut cukai, prajurit, ya. Itu mereka datang pada Yohanes Pembaptis. Nah, itu kalau bercerita prajurit itu kan biasa kan mereka pada waktu itu mereka menggunakan kekuasaan mereka, ya. Jadi mereka menindas gitu ya. Nah, di situ Yohanes Pembaptis mengatakan gitu, kamu jangan menindas orang lagi gitu. Artinya prajurit ini juga insyaf gitu dari kelakuan mereka. Pemungut cukai juga ya. Pemungut cukai itu yang bekerja kepada pemerintahan Romawi untuk menagih pajak yang harus dibayar. Karena mereka mengambil lebih gitu untuk mereka ambil. Itu juga mereka insyaf bertobat gitu. Jadi kalau pada masa sekarang itu banyak orang itu bertobat gitu dari kelakuannya, entah dia mungkin berjudi ya atau berbuat yang tidak baik begitu ya, mabuk begitu. Nah, itu mereka bertobat. Mereka kembali gitu ya ke hukum Taurat, atau dengan kalian kembali ke agama lah ya, kalau kita bilang ya, atau ke keyakinan untuk ingin hidup saleh begitu. Nah, di sini saya tekankan Bapak Ibu, sering dari kita orang Kristen juga waktu bertobat ya, bertobat itu mereka melakukan pertobatan di hadapan Yohanes Pembaptis ini gitu. Jadi mereka teringat dengan kelakuan mereka yang jahat, entah kelakuan mereka yang tidak baik gitu ya di masa lalu mereka, dan mereka benar-benar bertobat menangis gitu di hadapan Allah. Mereka pikir inilah yang dikehendaki oleh Allah gitu ya. Padahal ini hanya pertobatan secara luar. Ya memang baik orang Farisi tadi yang orang saleh itu maupun orang yang bertobat ini memang dikumpulkan gitu oleh Allah ya melalui Yohanes Pembaptis gitu. Ya, tapi Yohanes Pembaptis mengatakan kepada mereka yang sudah hidupnya saleh, dari luar mereka kelihatan yang baik. Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu jangan salah paham loh akan Allah gitu. Ya, kamu harus benar bertobat karena bukan dengan perbuatan agamamu atau perbuatan baikmu kamu dibenarkan oleh Allah. Ini kamu harus akui gitu. Ya, maka arti aslinya itu adalah metanohete. Tapi kepada prajurit atau pemungut cukai ini metanosate. Artinya pertobatan ke perilaku gitu. Perubahan perilaku dari yang sebelumnya itu tidak baik secara moral etika secara umum ya, itu mereka bertobat gitu untuk menjadi yang baik. Itu adalah pertobatan ke perilaku begitu. Tetapi bagi mereka yang sudah memiliki perilaku yang saleh ya, itu pun harus bertobat karena mereka salah paham terhadap Allah. Mereka pikir dengan sikap dari luar mereka dibenarkan oleh Allah gitu ya. Nah, jadi kita orang Kristen kalau mau bertobat bukan pertobatan ini. Memang ini sepertinya dosa daun ya, dosa pribadi kita masing-masing ya. Mungkin Bu Sri di masa lalunya ada kesalahan-kesalahan. Saya juga di masa saya ada kesalahan-kesalahan. Tapi pertobatan yang dimaksud oleh Allah bukan pertobatan ini, begitu. Dalam lagi, lebih dalam ya. Nah, makanya ini pertobatan Yohanes Pembaptis. Artinya itu menyangkut ke perilaku gitu, perilaku luar. Tapi sebenarnya itu ada yang dikumpulkan menjadi umat Allah supaya umat Allah ini bisa bertemu dengan Yesus begitu. Jadi bukan berarti ini diabaikan. Dengan kata lain gini, nggak mungkin orang yang pemabuk atau penjudi tiba-tiba ingin dibaptis, tidak mungkin. Dia harus bertobat dulu dari kelakuan dia. Oh, ternyata mabuk-mabukan itu tidak baik gitu ya. Itu dalam norma masyarakat, dalam kehidupan moral etika itu juga tidak baik. Ya, terus habis itu berjudi, ya, mencuri, ya, membunuh itu tidak baik begitu. Jadi dia harus sadar dulu, bertobat dulu, baru dia itu dikumpulkan di hadapan Allah ya supaya nanti bisa bertemu dengan Yesus gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu pertobatan Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang pertobatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu apa? Kita coba buka dulu di Matius ya. Pasal 4 ayat 17 ya Bu Sri ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, jadi ini ada pertobatan yang lebih tinggi lagi sebenarnya ya. Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, begitu ya. Jadi arti kata pertobatan apa yang dimaksud oleh Yesus? Nah, ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu ya. Hukum Taurat Musa itu seperti yang tadi sudah disampaikan itu adalah menyangkut ke masalah tubuh ya. Tetapi kalau kita mau belajar lebih dalam sebenarnya walaupun itu tidak tersurat tapi sebenarnya itu tersirat begitu ya. Dengan kata lain
hukum Taurat yang sebenarnya itu disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu kan sudah tahu, sebelumnya kita sudah belajar di sesi pertama, siapa Yesus? Yesus itu adalah Allah. Dialah ada gambar dari wujud Allah itu sendiri. Ya, maka waktu dia datang, dia menekankan hukum Taurat yang sebenarnya gitu ya. Bu Sri buka dulu coba di Matius pasal 5 ayat 17 ya. Sampai saya buka ini penjelasan Alkitab yang lain di LAID. 17 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya ya, Bapak Ibu ya. Coba ini Alkitab ini sebenarnya Alkitab dari LAI dengan judul Kabar Baik untuk Anda ya. Jadi penyerapan kosakata bahasa Indonesia itu lebih mendekati ke bahasa aslinya. Kalau di Perjanjian Baru itu kan dari bahasa Yunani, begitu ya. Nah, coba Ibu Sri baca pelan-pelan aja di Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapusnya, tapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu lebih detail ya. Jadi menggenapi itu artinya menunjukkan hukum Taurat yang sesungguhnya, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal 5 ayat setelah ayat 17 ini. Nah, di sini saya nggak akan bacakan karena waktunya, tapi di situ Tuhan Yesus menekankan kepada kita ya. Waktu itu kepada ahli Taurat ya, mereka yang atau orang Farisi yang melakukan hukum Taurat Musa, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kamu tidak membunuh, tapi kamu membenci orang saja ya, kamu sudah membunuh orang itu gitu ya. Terus habis itu kamu tidak mencuri, tapi kamu melihat barang orang lain saja dan kamu menginginkannya, kamu sudah mencuri di hadapan Allah. Ya, kamu tidak berzina, tapi kamu melihat perempuan yang bukan istri kamu dan kamu memiliki nafsu atasnya, maka kamu juga berzina gitu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan hukum Taurat Yesus atau hukum Taurat Allah yang sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya kalau sudah demikian, bukan hanya orang Farisi, bukan hanya orang-orang yang agama ya atau Saduki ya, tetapi itu menyerang kita ke semua orang gitu, ke kita juga. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat di sesi-sesi sebelumnya yang pernah saya sampaikan, pernah nggak kita diajarkan membenci orang, ya kan? Tapi kita bisa membenci. Pernahkah kita itu diajarkan iri hati kepada orang lain, tapi kita bisa iri hati gitu. Kenapa itu perasaan itu bisa muncul? Ya? Itu akibat dari kita itu yang cabang dari Adam yang telah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu begitu. Dan kita tahu iri hati itu tidak baik, membenci itu tidak baik begitu. Itulah efek dari makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Jadi dengan kata lain, waktu Tuhan Yesus memberikan hukum Taurat yang sebenarnya, atau kalau saya boleh katakan itulah hukum Taurat dari Allah atau hukum Taurat Yesus ya, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari jaring itu sebenarnya, termasuk Bapak Ibu dan kami sebenarnya, ya. Nah, jadi dengan kata demikian kita harus mengakui, oh iya ya, aku ini orang berdosa. Kenapa aku orang berdosa? Kenapa? Karena pikiran kita jahat kan, Iya, betul loh. Nah, itu walaupun kita tutup dengan kesalahan kita dari luar. Entah perbuatan kita yang baik, entah perkataan kita yang lemah lembut, entah kita yang sopan, atau memakai segala atribut yang dari luar, itu tidak bisa berkutik sebenarnya waktu di hadapan Allah. Ya. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita itu jahat gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi nggak ada seorang pun yang bisa berkelit sebenarnya. Nah, apa itu dosa? Kemarin sudah dikatakan dosa itu adalah kematian roh. Ya, yang disebabkan karena kita itu cabang dari Adam, di mana Adam dan Hawa telah melanggar perintah, ya, yang harusnya firman itu dia jaga supaya rohnya tetap hidup, ya, bisa berhubungan dengan Allah, tetapi dia melanggar firman dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ya, maka maut yaitu upah dosa itu ada di dalam roh kita, saudara. Ya, waktu Tuhan Yesus menyampaikan hukum Taurat yang sebenarnya, harusnya kita ini sudah mulai berpikir, iya ya, kenapa aku bisa punya pikiran demikian? Betul. Ya, itulah efek dari kita makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sedangkan akibat dari makan buah pengetahuan baik dan jahat itu
roh kita mati, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan roh kita dengan perbuatan kita yang dari luar sifatnya? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ya, maka coba Bu Sri mungkin buka lagi hukum Taurat Yesus ini diterangkan kembali oleh Rasul Paulus, di mana kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah orang Farisi, ya, dia duduk di hadapan Gamaliel, dia dari suku Benyamin dan dia adalah pelaku hukum Taurat yang paling tinggi gitu ya. Nah, di situ dia menyampaikan hukum Taurat Yesus ini. Coba di Roma pasal 5 ya. Roma pasal 2 ya. Roma pasal 2 ayat berapa itu Bu Sri? 14. Oke, coba Ibu Sri baca. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka Stop dulu ya. sendiri. Jadi ini Rasul Paulus ini dia mengatakan walaupun bangsa-bangsa lain itu seperti kita tidak menerima hukum Taurat Musa, tapi karena sudah mendengar hukum Taurat Yesus gitu ya, itu kita tahu gitu, karena tuntutan itu walaupun kita nggak dengar, tapi itu ada di dalam diri kita gitu ya, dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituduh hukum Taurat. Nah, di ayat 15-nya lebih jelas, coba. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, jadi di Matius pasal 5 ayat 17 tadi Tuhan Yesus sudah menyatakan hukum Taurat yang sebenarnya, hukum Allah yang sebenarnya. Jadi di ayat 16 ini katakan hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus, begitu. Jadi sama seperti hari ini saudara mendengarkan firman itu dari Yesus, sebenarnya inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu hukum Taurat Yesus itu. Artinya saudara memang harus jujur di hadapan Allah bahwa memang di dalam hatiku itu punya pikiran-pikiran yang jahat gitu, ya. Jadi itu menyerang ke semua orang sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa bisa berkelit gitu. Justru di hadapan hukum Taurat itulah kita itu berdosa begitu ya. Coba di Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba kita compare ya dengan Alkitab ini mungkin ya, karena dia punya kata-katanya lebih mendekati. Saya pikir mungkin bisa saudara simak begitu ya. Roma pasal 3 ayat 19-20 ya, Bu Sri ya. Mungkin Bu Sri bisa baca. 19-20. Ya. Sekarang kita tahu bahwa semua yang tertulis dalam hukum agama Yahudi adalah untuk orang-orang yang berada di bawah pemerintahan hukum itu. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memberi alasan apa-apa lagi, dan seluruh dunia dapat dituntut oleh Allah. Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbalik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum agama. Sebaliknya, hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia bahwa manusia berdosa. Ya. Jadi, waktu Tuhan Yesus menyampaikan hukum yang sebenarnya, tidak ada seorang pun yang berkelit lagi gitu. Karena itu menyangkut ke dalam hati, saudara. Ya, jadi nggak ada satu orang pun begitu. Kalau kita mau jujur gitu, mungkin Bapak Ibu bisa berdebat atau berkelit, aku nggak kayak begitu. Tapi di mata Allah nggak bisa. Ya, betul. Ya, karena Allah sudah mendiagnosa kita
Allah sudah berfirman ya di Mazmur pasal 51 juga mengatakan sejak di dalam kandungan ibu kita aja kita orang berdosa begitu. Ya, jadi kita sebenarnya dari sudut pandang Allah bahwa kita ini orang berdosa gitu. Maka kita diminta untuk bertobat gitu. Ya, bertobat itu bukan sesuatu yang memalukan. Bertobat itu memiliki arti kita kembali kepada Allah dengan mengakui hakikat diri kita ini apa. Ya. Begitu. Ya, itulah yang diminta oleh Allah. Ya, coba kita buka di kitab Lukas ya, Bu Sri ya. Lukas ya. Lukas pasal 5 ya, Bu Sri ya. Ayat 31 sampai 32. Pelan-pelan aja Bu Sri bacanya ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang jahat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, kalau saya baca di sini compare-nya ya, Lukas 5 ayat 31-32, Yesus menjawab, orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Mungkin Bapak Ibu pikir ini tubuh. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara ini kan sifatnya rohani ya, dari awal juga sifat rohani. Roh manusia itu sedang menuju ke kematian kekal atau kematian kedua. Ya, dengan kata lain, roh jiwa manusia itu sedang sakit. Ya, Bapak Ibu tahu sakit kan? Kalau kita sakit kita pasti ke dokter. Ya kan? Kalau enggak, sakitnya akan berkelanjutan, akhirnya akan merenggut nyawa kita. Ya, jadi setiap kita itu sebenarnya mengalami kematian roh kita gitu ya, roh kita itu akan dibuang ke lautan api atau kematian kedua ya. Tapi Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, karena memang Alkitab mengatakan tidak ada satu orang yang benar gitu sebenarnya. Tapi pengakuan bahwa kita itu ada orang yang tidak benar, itulah yang diminta oleh Yesus begitu ya. Maka kita harus tahu bahwa roh kita itu sedang menuju ke kematian kekal sebenarnya. Begitu kita meninggalkan tubuh kita, sebenarnya kan tidak ada kesempatan lagi. Karena roh kita itu ada maut gitu. Ya, maka maut itu yang membawa kita ke kematian kedua. Maka sebelum kita meninggalkan tubuh kita ini, kita harus bertobat akan hal ini gitu. Bertobat dari dosa yang di roh ini, atau lebih dikatakan bertobat dari dosa Adam, dari dosa asal ini. Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan di ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka gitu. Jadi dosa yang dimaksud oleh Yesus ini bukan lagi dosa hukum Taurat Musa ya, melainkan dosa yang ada di dalam roh. Begitu. Ya, karena di Matius pasal 5 ayat 17 tadi Tuhan Yesus sudah mengatakan hukum Taurat sebenarnya mengenai dosa pikiran, yang mana dosa pikiran itu diakibatkan karena kita cabang dari Adam yang sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ya, sedangkan upah dosa dari pelanggaran makan buah pengetahuan baik dan jahat itu sesuai di firman-Nya di Kejadian, Adam, semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, sebab pada hari kamu makan, kamu mati pasti. Kejadian pasal 2 ayat 17 sudah mengatakan demikian. Ya, jadi karena kita cabang dari Adam, roh kita mati, saudara. Ya, jadi pengakuan bahwa roh kita ini adalah yang berdosa, artinya yang terputus dari Allah, yang memiliki maut, ini yang kita harus akui kepada Allah. Jadi kita mengakui dengan mulut, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Allah ya. Karena gitu. Rohnya kita ini yang mati ini, yang tidak ada harapan ya. Betul. Jadi kita harus mengaku, itulah dikatakan pertobatan ya. Tuhan, aku mengakui ya, aku adalah orang berdosa. Betul. Rohku mati. Rohku yang berasal dari keturunan Adam ini, aku mengakui ya. Betul. Tidak ada pengharapan. Jadi kalau kita kan kadang-kadang mungkin lebih mudah kalau kita berbicara kepada orang-orang yang bertobat dari perilaku, ya, entah dia dulu mencuri, ya, entah dia membunuh, berzina, dia merasa menyesal di hati nurani, ya. Tapi kepada orang-orang yang mungkin saleh, orang yang nggak melakukan kawin cerai lah, atau mungkin dia kehidupannya baik-baik, ya kan, mereka merasa aku nggak perlu bertobat, aku kan nggak ada masalah, ya kan? Jadi dia bingung, apa yang harus dipertobatkan gitu loh. Jadi seperti yang tadi lebih saya jelaskan, jadi pada hukum Taurat Musa itu atau
waktu Yohanes Pembaptis itu mengatakan demikian, itu dikumpulkan semua orang yang mau kembali kepada Allah sebenarnya. Baik orang yang punya perilaku yang nggak baik, moral etikanya, dan dia bertobat, itu juga dikumpulkan gitu menjadi umat Allah, maupun orang Farisi itu juga dikumpulkan gitu. Tetapi mereka yang sudah di sini, yang sudah melakukan mau bertobat, mau melakukan perilaku yang baik, moral etika yang baik, norma-norma yang baik, melakukan keyakinan yang baik, kesalehan, itu sebenarnya satu langkah lagi untuk bisa bertemu dengan Yesus gitu. Nah, kapan bertemu dengan Yesus? Waktu Yesus memberikan hukum Taurat yang sebenarnya gitu. Ya, maka sebenarnya kepada orang yang baik, orang yang saleh, orang yang nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar moral etika pun, mereka harus menyadari itu. Waktu firman ini disampaikan, iya ya, rohku ini mati gitu, ya, karena cabang dari Adam. Apa bukti rohku mati? Karena makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Apa buktinya? Aku punya hati nurani. Seperti yang tadi di Roma pasal 2, pasal 3 udah mengatakan, aku punya hati nurani, ini nggak baik, ini nggak boleh gitu, ya kan? Tapi kita nggak bisa menahan kan, karena pikiran kita bisa iri hati ya. Kita iri hati juga, kita membenci juga gitu. Maka di hadapan Tuhan Yesus mengatakan, kamu benci orang, kamu udah membunuh orang. Kamu iri hati sama orang, kamu bunuh orang. Kamu ingin barang orang lain, kamu mencuri, begitu. Ya, bahkan dikatakan gini, berkata jahil, ya, itu aja dibuang ke lautan api, upahnya, gitu. Maksudnya apa jahil gitu, kafir gitu. Artinya misalnya gini, orang ini kebangetan. Itu aja di dalam pikiran kita aja, itu sudah dibuang ke lautan api, saudara. Ya, saudara boleh baca di kitab Matius pasal 5 sampai 7. Itu hukum Taurat Yesus gitu. Ya, jadi pertobatan yang diminta oleh Yesus itu bukan pertobatan dari moral etika. Moral etika itu ada pertobatan daun atau pertobatan diri kita masing-masing. Ya, itu sebenarnya memang harus diakui di hadapan Allah gitu ya. Nggak perlu diakui di hadapan sesama manusia sebenarnya. Ya, karena manusia itu kan nggak bisa dipercaya. Kadang-kadang kita sudah mengatakan demikian, nanti besok dia sebarkan ya. Nah, jadi itu pertobatan perilaku itu memang harus diakui juga. Tapi yang diinginkan oleh Allah pertobatan dari dosa roh ini loh. Gitu. Itu menyerang ke semua orang. Entah orang yang mungkin perilaku yang nggak baik atau orang yang saleh juga begitu. Nah, ini pertobatan yang diinginkan. Nah, kenapa kok ribet? Pertobatan itu adalah peraturan dari Allah, gitu. Maka tadi dikatakan di Lukas ini, ya, aku datang, Lukas 5 pasal 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Begitu, ya. Nah, pengakuan dari dosa ini atau disebut pertobatan itulah yang sebenarnya memimpin kita lebih lanjut kepada Allah. Atau dengan kata lain, pertobatan yang memimpin kita kepada hidup, saudara. Ya, mungkin Bu Sri bisa buka di Kisah Rasul pasal 11 ya, ayat 18. Coba Bu Sri buka. Kisah pasal 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kalau arti kata aslinya ya, yang lebih mendekati di sini ditulisnya demikian, saudara. Kisah Rasul 11 ayat 18 ya. Setelah mendengar itu, mereka tidak membantah lagi, lalu mereka memuji Allah. Mereka berkata, kalau begitu orang-orang bukan Yahudi, artinya saudara dan saya juga ya, pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat dari dosa-dosanya dan menghayati hidup yang sejati gitu. Ya, jadi pertobatan itulah yang memimpin kepada hidup begitu ya. Pertobatan adalah yang diminta oleh Allah, saudara. Nah, jadi saudara harus mengerti, oh, kalau aku bertobat untuk bertemu dengan Yesus, bukan lagi pertobatan moral etika gitu. Yang lebih menjadikan adalah di dalam gereja Kristus, saudara, waktu kita mendengar khotbah begitu ya, lebih banyak khotbah itu menyangkut ke moral etika gitu ya. Seperti ya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina atau jangan merokok lagi gitu ya. Nah, jadi itulah yang sering kita dengar. Itu sebenarnya bukan
pengajaran yang diminta oleh Yesus gitu. Yang turun dari mimbar artinya penyampaian firman yang dari mimbar adalah kenalilah Yesus gitu. Ya, roh nubuat di perjanjian baru itu adalah roh Yesus gitu. Ya, artinya kesaksian mengenai siapa Yesus gitu. Supaya kita semakin percaya Yesus. Tetapi kalau kita diajar mengenai untuk perbuatan moral etika, ya itu sebenarnya adalah hukum yang mematikan sebenarnya saudara. Ya, bukan hukum yang membawa hidup sebenarnya. Ya, coba kita buka dulu di Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau di mimbar kita itu mengajarkan jemaat untuk jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, ya itu sebenarnya sedang kembali mengajarkan ke hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu hukum yang mematikan. Sedangkan hukum yang menghidupkan itu apa? Hukum dari Yesus begitu. Ya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang menghidupkan begitu. Ya, maka kita nggak membahas itu lebih dalam lah. Kita akan lanjut pada mungkin topik yang lain mengenai hal ini. Tetapi di sini kita harus bertobat dari keberadaan kita yang berdosa secara roh begitu. Dari hukum Taurat Yesus ya. Mungkin saya coba pertegas di Galatia 2 ini ya. Ayat 16 di buku Alkitab ini ya. Saya bacakan, meskipun begitu kami tahu bahwa orang berbaik kembali dengan Allah hanya karena percaya kepada Yesus Kristus dan bukan karena menjalankan hukum agama. Kami sendiri pun percaya kepada Yesus Kristus supaya kami berbaik dengan Allah melalui iman kami itu. Bukan karena kami menjalankan hukum agama. Sebab dengan menjalankan hukum agama, tidak ada seorang pun yang bisa berbaik kembali dengan Allah. Begitu. Ya, jadi di situ jelas bahwa pertobatan yang diminta oleh Allah ya adalah pertobatan mengakui, oh aku ini adalah yang berdosa sejak di dalam kandungan ibuku, begitu. Ya, aku ini adalah cabang dari Adam dan karena Adam berdosa, aku juga berdosa. Rohku adalah yang mati, ya rohku yang harus menerima upah dosa yaitu maut, yang harusnya dibuang ke lautan api. Ya, inilah pertobatan yang diinginkan oleh Allah. Ya, sebelum kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus yang memberikan darahnya untuk kita, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi pertobatan ini penting, gitu. Bukan pertobatan dari perilaku, begitu. Ya, jadi ini kepada semua orang. Entah Bapak Ibu orangnya baik, saleh, ya sudah menjalankan semua persyaratan agama juga, ya apa semua. Tetapi yang diminta Allah adalah di dalam roh kita ini, ya roh kita ini berdosa gitu. Nah buktinya apa? Kita punya pikiran-pikiran yang jahat, begitu. Ya, nah inilah pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Nah sekarang pertobatan yang diinginkan oleh Yesus ini kan adalah mengakui kita orang berdosa. Sebenarnya pertobatan ini nggak mudah. Ini bukan yang enteng sebenarnya, ya, karena Allah itu bukan melihat dari luar kita, bukan melihat pikiran kita, tapi Allah melihat lebih ke hati kita, Bapak Ibu. Maka pertobatan itu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh merobek hati kita sebenarnya, ya. Makanya tadi sempat disampaikan kalau orang yang punya perilaku yang nggak baik lebih mudah dia bertobat ya. Tapi kalau orang yang salah agak susah gitu. Tapi sebenarnya biar bagaimanapun ya, kita harus punya kerendahan hati di depan Allah untuk mengakui hal ini. Karena Allah menyukai pertobatan yang benar-benar sungguh-sungguh begitu. Ya. Coba mungkin Bu Sri buka di Mazmur pasal 51 ya. Ayat berapa? Ayat 19 mungkin?
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Allah itu menghendaki hati kita, Bapak Ibu. Kita bisa menipu manusia karena manusia hanya bisa melihat dari luarnya. Tapi Allah melihat hati kita, gitu. Ya, maka di dalam pelayanan kami juga melihat gitu. Waktu orang itu dia sungguh-sungguh setelah mendengar firman, oh ternyata aku orang berdosa ya. Mereka diajar gitu. Bagaimana kembali kepada Yesus? Pintu pertamanya ini adalah pertobatan. Jadi pertobatan itu harus sungguh-sungguh karena Allah melihat hati kita. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya sebenarnya kita nggak bisa mendapat darah Yesus sebenarnya. Ya nggak bisa menerima Roh Kudus juga, nggak bisa. Gitu. Kayak orang itu sekolah kan harus lewat dari TK, SD, SMP, SMA baru bisa kuliah ya. Nggak mungkin orang itu nggak pernah sekolah di SD, SMP tiba-tiba bisa kuliah, nggak mungkin gitu. Ya sama seperti di sesi sebelumnya saya bilang. Mengakui diri keberadaan roh yang berdosa itu dasar. Pertobatan ini juga dasar gitu. Ya, jangan sampai kalau kita nggak bertobat sungguh-sungguh dari dosa yang membuat kita dibuang ke lautan api ini kita nggak pertobatkan gitu. Ya, soalnya kalau enggak, saudara, sebenarnya kita itu sulit bisa menjalankan kehidupan yang lebih tinggi gitu. Ya, kehidupan rohani ya. Kita bisa mengcopy, kita bisa ibadah juga tiap hari, tiap minggu ya, kita bisa ibadah persembahan juga apa semua. Tapi kalau itu di luar dilakukan bukan dengan dorongan dari dalam, dari Roh Allah atau dari Roh Kudus, ya itulah yang dikatakan tindakan agamawi gitu. Ya, bahkan Yakobus juga mengatakan iman itu selalu dimunculkan dengan dengan tindakan ya. Mungkin kita buka aja, Gusti. Iman tanpa perbuatan. Adalah mati kan? Ya, Nah, coba. Yakobus coba. Yakobus pasal pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Coba kita lanjut sampai ayat 19, 18, 19 coba. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Bapak Ibu tahu nggak ini setan-setan ini siapa? Bahasa aslinya juga demons. Ini adalah mantan manusia yang tidak terima darah Yesus. Atau dengan kata lain mereka adalah yang mempermainkan Allah. Dengan kata lain mereka sudah dengar firman, tapi mereka nggak sungguh-sungguh ada menunjukkan iman mereka lewat ketaatan akan firman itu dengan perbuatan gitu. Ya, maka pertobatan itu juga adalah satu tindakan iman sebenarnya. Ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk orang yang sakit, untuk orang yang berdosa, supaya mereka bertobat gitu. Ya, di Kisah Rasul pasal 11 ayat 18, pertobatan itu yang memimpin kepada Allah. Maka Allah menghendaki yang namanya pertobatan. Pertobatan sebenarnya mana? Pertobatan yang sungguh-sungguh gitu. Di Mazmur pasal 51 ayat 18 sudah mengatakan demikian. Ya, sebab kalau tidak dilakukan itu bukan iman sebenarnya. Bukan tindakan iman. Jadi setan-setan juga percaya Allah itu esa. Tapi kenapa mereka jadi setan-setan? Karena mereka menghina Allah atau mengabaikan Allah, mengabaikan firman, begitu. Ya, dari luar mereka mengatakan aku percaya, tapi hati mereka menolak. Apa buktinya? Mereka tidak mentaati firman, Bapak Ibu. Ya, jadi ini penting gitu. Coba kita lihat di Kisah Rasul pasal 2. Bu Sri baca mungkin di Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Coba. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
apakah yang harus kami perbuat, Ah, saudara-saudara? Ini waktu pertama kali Pentakosta, jadi kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu datang di loteng Markus itu. Lalu mereka yang melihat itu kan ada kurang lebih ribuan orang Yahudi. Ya. Itu mereka yang datang ke Yerusalem ya untuk memperingati karena pada waktu itu setiap tahun mereka memperingati tiga hari raya orang Yahudi ya. Jadi mereka itu berkumpul. Nah, mereka ini sendiri ada orang-orang saleh sebenarnya. Ya, orang yang sudah melakukan semua tuntutan hukum Taurat, orang yang mentaati semua hukum-hukum agama gitu. Jadi mereka itu dalam lingkungan yang saleh, tapi kelihatan mereka itu merindukan hidup gitu. Jadi waktu Rasul Petrus dan beberapa yang lain 120 orang yang menerima Roh Kudus itu, setelah mereka menerima janji Allah, Petrus berkhotbah gitu. Ya, nah waktu berkhotbah menyampaikan firman, mereka benar-benar terharu gitu, ya, bahwa ternyata Yesus itu mati menanggung upah dosa mereka gitu, menghidupkan mereka. Lalu mereka bertanya, sampai nangis kan, terharu kan di sini ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat gitu, ya? Apa yang harus kami perbuat? Coba di ayat 38 dan 39 Bu Sri, ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau sampai mendengar kita punya channel ini ya, sudah dipanggil Allah sebenarnya. Karena di ayat ini dikatakan itu terjadi 2000 tahun yang lalu kan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakku dan orang-orang yang masih jauh gitu ya, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita gitu ya. Jadi sebenarnya waktu Bapak Ibu itu dipanggil gitu ya untuk mendengarkan firman, mendengarkan Injil ya, harusnya Bapak Ibu itu terharu gitu. Oh aduh, kalau berpikir iya ya, bagaimana aku bisa menyelamatkan rohku ini ya. Takut dong, ya kan, takut kan, karena nggak ada upaya kita yang bisa menyelamatkan roh kita gitu. Sifatnya kekal. Tapi setelah mendengar, oh Tuhan Yesus mau mati ya untuk aku, mencurahkan darah, dan langkah pertama itu pertobatan gitu. Ya pastilah saudara akan bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan gitu untuk mendapat hidup ya. Nah maka di sini Rasul Yesus mengatakan bertobatlah begitu ya. Nah saya akan menutupi sesi ini, tapi ada ayat yang lain. Kenapa pertobatan ini penting? Karena pertobatan itu semakin saudara bertobat sungguh-sungguh atas dosa yang di roh ini, selain dia perilaku memang ya saudara berjanji, tetapi yang lebih sungguh-sungguh perilaku ini dosa yang di roh ini, kalau saudara pertobatkan dengan sungguh-sungguh, mengerti gitu, saudara orang berdosa, ya di situ akan penuh kasih karunia bagi Allah, dari Allah bagi saudara. Kasih karunia Allah yang melalui Yesus penuh dalam diri saudara. Begitu. Maka pertobatannya harus sungguh-sungguh gitu. Coba buka ya di Roma pasal 5 ya, Gusti. Ayat 20 ya, 21. Roma pasal 5 20. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, melainkan kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Atau saya ini pakai bahasa yang lain ya. Yang memberikan hukum agama Yahudi adalah Allah sendiri. Tapi semakin manusia berusaha mentaati hukum itu, semakin mereka melanggarnya dan berdosa terhadap Allah. Begitu ya. Namun semakin manusia berbuat dosa, Allah semakin pula mengasihi mereka. Nah, kita harus mati karena kita berbuat dosa. Tapi Allah mengasihi kita dan memberikan jalan kepada kita untuk berbalik kembali dengan Dia. Dan karena hubungan kita dengan Allah sudah baik kembali, Ia memberikan juga hidup sejati dan kekal kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semakin kita menyadari, oh aku ini ternyata orang berdosa gitu ya. Semakin kan kita ingin berbuat baik, berbuat kesalehan, berbuat terhadap sesama, tidak melanggar moral etika. Tujuannya kan apa? Supaya kita tidak berdosa kan? Nah, semakin kita itu berusaha, ternyata nggak bisa. Kenapa?
Karena pikiran kita sudah berdosa gitu. Ya muncul terus begitu, ya kan? Nah, disitulah kita semakin menyadari itu, kita bertobat sungguh-sungguh gitu. Ya, maka itulah yang dikatakan jalan untuk berbaik kembali. Berbaik itu ya. bukan berbalik, berbaik hubungannya itu kepada Allah yang namanya pertobatan. Lalu, dan dikatakan demikian ya. Nah, kita harus mati karena kita berbuat dosa, ayat 21 ya. Tetapi Allah mengasihi kita dan memberikan jalan kepada kita untuk berbaik kembali dengan Dia, itu pertobatan. Dan karena hubungan kita dengan Allah sudah baik kembali, Ia memberikan juga hidup sejati dan kekal kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita gitu. Dengan kata lain, darah yang dicurahkan oleh Yesus itu ya, dan bakti Tuhan Yesus dengan kematian di kayu salib akan diberikan Allah kepada kita gitu. Tapi sebelum diberikan itu kita harus menyadari kita orang berdosa. Itulah pertobatan. Ya, maka pertobatan itu harus seperti merobek hati Bapak Ibu, ya. Kita dalam pelayanan kita sering mengajak supaya orang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan mereka yang sungguh-sungguh itu memang kadang-kadang nangis juga, ya. Saya teringat memang ini bukan dipatokan ya. Saya dan istri saya juga waktu itu kita takut sekali dengan apa dibuang ke lautan api itu. Kita ketakutan sampai 3 hari 3 malam kita nggak bisa tidur ya Bu Sri ya, gitu. Ya, tapi kita benar-benar menerima kasih anugerah yang besar gitu. Tuhan Yesus benar-benar kita bertemu dengan Tuhan Yesus begitu. Ya, maka saya mengajak pintu pertama ya setelah kita menyadari kita orang berdosa, kita itu keberadaan roh, pintu pertama itu pertobatan. Maka Kisah Rasul pasal 11 ayat 18, pertobatan yang memimpin kepada hidup. Atau dengan kata pertobatan yang membawa kita kembali kepada Allah yang sejati itu. Amin, saudara. Ya, oke, kita akan selesaikan sesi ini ya, Bu Sri ya. Mungkin Bu Sri bisa tutup dengan doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang kau berikan. Biarlah sesi kali ini bagi setiap yang mendengar boleh menyadari dengan pimpinan dari Roh Kudus keberadaannya, roh jiwanya yang adalah yang berdosa karena cabang dari Adam, dan biarlah setiap yang mendengarkan boleh memiliki hati pertobatan sehingga dia boleh kembali kepada Allah. Bapak berkatilah setiap yang mendengarkan, yang merindukan mencari Allah, yang merindukan hidupnya Allah Bapak. Biar Engkau tambahkan lagi Bapak pengenalan akan Allah sehingga imannya boleh semakin teguh. Bapak berkatilah setiap yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita harus benar-benar bertobat saudara ya. Jadi bertobat itu sampai merobek hati, mengakui Allah, aku ternyata orang berdosa. Karena firman mengatakan sejak dalam kandungan ibuku aku orang berdosa. Ya, dosa itu memang ada dalam diriku. Buktinya apa? Pikiranku ya sering menuduh aku. Aku bisa membenci juga, iri hati juga. Ampuni aku karena aku cabang dari Adam. Sejak dalam kandungan ibuku aku ini orang berdosa. Upah dosa maut aku akan harus dibuang ke lautan api. Aku sadar itu. Ampuni aku gitu. Ya. Nah, setelah kita ada pertobatan itu pasti ya kita akan dituntun untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus begitu. Amin ya. Nah, kita akan berjumpa pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
do